Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya kita masih untuk bertobat dan kembali kepadanya, yang karena kebaikan Allah kepada kita, Dia terus membuka bagi kita pintu-pintu kebaikan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar tatkala kita terjatuh, kita bangkit kembali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang diutus untuk membimbing kita, untuk memberikan arahan kepada kita menuju jalan surganya yang beliau telah berjuang, berkorban dengan segala yang beliau miliki untuk menyampaikan agama Allah ini kepada seluruh umat manusia. Maka selayaknya bagi kita yang mengaku sebagai umatnya, pengikutnya, mencintainya, untuk mengkaji tentang petuah-petuah Rasulullah SAW. Kita kembali hari ini mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Tamannya orang-orang yang soleh, yang berisikan ucapan-ucapan penghulunya para utusan Allah. Maka jangan pernah bosan untuk membaca sabda-sabda Rasul SAW. Jangan pernah jenuh untuk mendengarkan ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Bagaimana Abdullah bin Mubarak ketika ditanya oleh teman-temannya, pulang dari masjid, beliau langsung masuk rumah. Ditanya, kenapa? Engkau apa enggak merasa kesepian di rumahmu sendirian? Kata dia, bagaimana aku kesepian di rumah, sedangkan aku di sana bersama Rasul SAW, bersama para sahabat Nabi. Yakni membaca, mengkaji sabda-sabda, hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita telah masuk kepada bab al-hath al-izdiyad minal khair fi awakhiril umur. Bab tentang anjuran untuk memperbanyak amalan-amalan kebajikan di akhir umur kita. Kenapa Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bab ini? Ini sebuah anjuran agar kita sadar diri bahwa tatkala kereta api sudah akan sampai ke tempat tujuan, dia akan memberikan informasi. Kalau kayak kami ini di Jember, dia akan mengatakan, ya bagi para penumpang yang tujuan akhirnya stasiun Jember, maka diharapkan untuk bersiap-siap. Jangan ada yang ketinggalan barang-barang Anda, tetap duduk sampai kereta berhenti. Karena sejatinya orang yang akan meninggal dunia harus lebih siap-siap lagi. Jangan ada yang ketinggalan. Karena kalau ketinggalan, kereta itu tidak akan pernah balik lagi. Dia akan pergi meninggalkan kita. Mungkin kalau di dunia kita bisa menanti, kita bisa laporan. Tapi tatkala urusan akhirat kita, tatkala ajal menyebut kita, selesai semua. Nah, silakan dibaca.
Yang surat Fatir ayat 37 ya Ustaz. Kalau bisa dibaca lengkap, coba dibaca lengkap di Al-Quran Karim. Ini potongan ayat, coba dibaca lengkapnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل الذي كنا نعمل أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين فما للظالمين من نصير. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Apaan Ustaz? Ini soalnya. Ya Ustaz. فذوقوا فما للظالمين من نصير. Barakallahu fiik. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepadamu kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang pun penolong pun." Barakallahu fiik. Kita lihat di sini Allah menggambarkan penghuni neraka. Allah mengatakan wahum yastarikhuna fiha. Dan mereka berteriak di dalam api neraka. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin keluar dari neraka. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Keluarkan kami ya Allah dari api neraka ini agar kami beramal saleh berlainan dengan apa yang dulu kami amalkan di dunia. Mereka ingin berubah. Mereka menyesal atas hidup yang sia-sia. Atas perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang mereka lakukan selama mereka hidup. Mereka menyesal. Tapi bisakah? La. Bahkan ditanyakan kepada mereka, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan waktu kepada kalian? Waktu untuk berpikir. Dikasih kesempatan untuk merenungkan kehidupan ini. Dikasih umur yang cukup. Tapi kebanyakan orang tidak menggunakan waktunya untuk merenung, untuk berpikir tentang kehidupan ini. Ada yang sampai tua renta masih jauh dari Allah. Ada yang sudah tua renta masih ambisi dunia, lupa dengan akhirat. Ada yang tetap tidak sholat. Ada yang tetap tidak ke masjid. Nggak sadar-sadar. Katakan, waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Datang peringatan itu kepada kalian. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membacakan Al-Qur'an kepada kita. Cukup Al-Qur'an sebagai peringatan. Tapi tidak guna lagi. Maka dikatakan kepada mereka, fadzuqu, kalian rasakan azab itu. Maka buat orang-orang zalim gak ada penolong buat mereka. Maka ayat ini teguran buat kita bersama. Ketika Allah menggambarkan kondisi yang di sana, agar kita siap-siap di sini. Al-yawm amalun bila hisab. Sekarang kita beramal gak dihisab. Ya, kalaupun ada balasan, ini tidak seberapa balasannya. Bahkan kita bisa melihat orang-orang yang tidak taat kepada Allah, hidupnya lebih nyaman di dunia ini mungkin. Kita bisa melihat
Ekonomi dia, rumah dia, mobil dia, usaha dia sukses. Itu kita bisa melihat di dunia ini. Sedangkan kita lihat orang yang taat hidupnya biasa-biasa aja. Bahkan sakit-sakit, susah hidupnya. Tapi itulah kondisinya. Memang di sini. Kita sedang dalam masa untuk beramal. Memetik buah nanti. Ketika pohonnya sudah saatnya berbuah. Sekarang kita menanam, dan menanam terus. Jangan sampai seperti orang-orang yang teriak-teriak dalam api neraka, tidak berguna teriakan mereka. Nah, coba dibaca tafsiran dari ayat ini. Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas serta para muhakkik atau peneliti menerangkan, artinya adalah bukankah kami atau Allah Azza wa Jalla telah memanjangkan umur kalian sampai 60 tahun? Penjelasan ini diperkuat oleh hadis yang insya Allah segera kami kemukakan. Ada juga yang membatasi makna ayat tersebut 18 tahun. nah lanjutkan. Ada lagi yang berpendapat 40 tahun, yakni sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hasan, Al-Kalabi, dan Masruq, yang dinukilkan pula dari Abdullah bin Abbas. Mereka menuturkan fakta bahwa secara umum penduduk Madinah yang menginjak usia 40 tahun akan berkonsentrasi dalam beribadah kepadanya. Lantas ada pula yang berpendapat lain, yang dimaksud adalah usia baligh. Nah, lanjut. Adapun firman-Nya. Adapun firman-Nya, waja'akumun nadhir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Ibnu Abbas dan jumhur ulama menjelaskan, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada juga yang menafsirkan datangnya uban, sebagaimana dikemukakan Ikrimah, Ibnu Uyainah, dan ulama selainnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Di sini kita melihat penjelasan ayat ini tentang awalam nu'ammirkum. Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian? Dikasih waktu berapa lama? Ada pendapat yang mengatakan 60 tahun. Dikasih umur sampai 60 tahun gak tobat-tobat, gak baik-baik. Padahal yang menjadi tolok ukur seseorang itu adalah amalan di akhir hayat. Ketika di akhir hayatnya dia gak baik, maka gimana akhirnya dia akan menghadapi kehidupan nantinya? Dikasih waktu yang panjang sampai umur 60 tahun. Dan a'maru ummati, kata Nabi SAW, umur umatku itu baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70. Ini secara umum. Kalau bicara kematian gak kenal umur. Tapi kalau ada orang sampai berumur 60 tahun, ini dikasih kesempatan yang panjang sama Allah SWT. Ada yang mengatakan 18 tahun. Nah, orang dikasih umur 18 tahun itu masa muda dia. Bagaimana dia diberi energi yang lebih daripada orang lain. Namun tetap dia gak sadar-sadar. Ada lagi yang berpendapat umur 40 tahun. Memang sejatinya manusia itu ketika umur 40 tahun. Sebagaimana Allah ceritakan di surat Al-Ahqaf ayat 15. Di surah Al-Ahqaf ayat 15. Coba dibaca. Udah dapat? Nah, silakan dibaca. Masya Allah. Tafadhali.
Nah, ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها kurhan. ووضع Hamalathu ummu. apa Ustaz? Tafadhali. Afwan Ustaz. ووضينا الإنسان ووصينا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرحا Kurhan. ووضعته ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرحا ووضعته كرحا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Artinya? Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Barakallahu fiik. Di sini tadi disampaikan bahwasanya sebagian ulama berpendapat umur yang dikasih sama Allah adalah umur 40 tahun. Karena memang orang ketika dikasih umur sampai 40 tahun, dikatakan umur itu adalah umur para nabi diutus. Rasulullah SAW diutus ketika berumur 40 tahun. Masa kesempurnaan akal seseorang, di mana dia telah siap untuk bersemangat, untuk lebih mengamalkan amal kebajikan yang lebih banyak lagi. Disebutkan bagaimana kondisi penduduk Madinah. Penduduk Madinah kalau sampai umur 40 tahun, kebanyakan mereka sudah fokus ibadah. Artinya fokus ibadah bukan berarti dia tidak bekerja untuk dunia. Tapi dia lebih memperbanyak ibadah. Persiapan untuk pulang dia menuju Allah Subhanahu wa taala itu diperbanyak sama dia. Kalau sebagian orang siap-siap membangun rumahnya di dunia, umur 40 tahun itu sudah siap-siap membangun rumahnya di akhirat. Kalau sebagian orang sudah ingin punya villa ya, untuk masa tua dia. Seorang yang umur 50 tahun itu sudah berpikir punya villa di surga Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Adapun peringatan yang telah datang, Ibnu Abbas dan jumhur berpendapat Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi datang memberikan peringatan, dan juga disebutkan bahwasanya di antara makna peringatan itu adalah uban. Bagaimana ketika orang beruban, ya telah sampai waktunya dia sadar kalau engkau sudah tidak muda lagi. Seperti peringatan yang diberikan oleh kondektur ketika mengatakan kita akan sampai ke stasiun ini. Yang mau turun di sini siap-siap. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah membawa Al-Qur'anul Karim untuk dibacakan, yatlu alaihim ayatihi. Kita ini ada Quran di rumah kita. Kita sering mendengar Quran dibacakan di masjid ketika khutbah. Tapi sebagian di antara kita, ya terkadang mendengarkan ceramah, tapi dia tidak fokus, nggak konsentrasi. Kadang dia sholat di belakang imam yang membacakan ayat-ayat Allah tentang api neraka. Dibacakan firman Allah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Tapi juga nggak paham dia. Sehingga nggak sampai peringatan.